Sebuah tayangan yang menginspirasi akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan berkompeten di bidangnya. Saya Dita Santoso bersama Ibu Nilai Riwut. Inilah New Listening Sosok. Usai menyanyi, ayahku memandangku dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Nila, rasa-rasanya umur Bapak tidak akan panjang lagi. Bila waktunya tiba, Nila tidak boleh menangis. Nila bisa?" Aku hanya terdiam dan menundukkan kepala. Sekali lagi, Bapak bertanya kepadaku dengan kalimat yang sama. Lalu perlahan ku jawab, "Bisa." Mendengar jawabanku, ayah tersenyum. Aku ternganga karena telah terpancing menyatakan janji kepada ayahku. Bagi orang Dayak, janji adalah segalanya. Ingkar janji identik dengan mempermalukan diri. Demikian yang selalu ayahku katakan pada setiap janji yang kuucapkan. Dikutip dari Sanaman Lampang, Besi Mengambang, Kisah Sekitar Kehidupan Cilik Riwut, karya Ibu Nila Riwut. Putri dari seorang pejuang yang adalah pahlawan nasional Kalimantan Tengah, Bapak Cilik Riwut, kini hadir bersama saya, yaitu Ibu Nila Riwut. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Kabar baik. Harus baik, Bu, ya? Sehat? Ya, terima kasih, sehat. Sehat, Bu. Boleh dong kita sedikit berbincang-bincang, Bu? Ya, silakan. Untuk sekarang ini kegiatan Ibu. Apa sih, Bu, kegiatannya? Saya kasih salam dulu ya. Silakan. Selamat Sundal, kawan Pak Hadi. Saya domisili di Jogja. Jadi saya merindukan pulang kampung. Kegiatan saya full kegiatan sosial. Saya juga nulis dan selalu berjuang untuk Kalimantan Tengah walaupun berada di Yogyakarta. Demikian. Salah satu bentuk perjuangannya nih, Bu, apa nih kalau boleh tahu? Ibu berjuang buat Kalimantan Tengah tapi dari kejauhan. Ya. Iya, salah satunya kira-kira Mengenalkan budaya Dayak, mengenalkan siapa orang Dayak kepada masyarakat. Karena itu tidak mudah orang memahami suatu budaya ya. Atau kita dinilai begini dan begitu. Jadi setiap suku mempunyai khas, mempunyai kelebihan, juga kekurangan. Saya berusaha mengajak masyarakat NKRI memahami siapa orang Dayak. Demikian. Ibu kalau boleh tahu, Ibu putri keberapa dari Bapak Cilik Riwut, Ibu? Putri ketiga. Dari berapa Dari bersaudara? 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki. Oh ya, Ibu putri ketiga ya, Bu? Ya. Ya. Berarti Ibu sekarang domisilinya di Jogja, sekarang lagi stay di Palang. Untuk 3 bulan ini saya berada Untuk di 3 bulan ini saya berada di Palangkaraya. Palangkaraya. Nanti tanggal 11 kembali lagi ke Jogja. Kembali lagi. Ibu, kegiatan saya dengar-dengar Ibu punya beberapa kegiatan di Jawa, kayak semacam kegiatan sosial. Kalau mau Ibu berbagi dengan kita semua, apa aja kegiatannya, Bu? Kegiatan-kegiatan sosialnya? Ya, kegiatan sosial saya dulu saya pernah di BK3S ya. Kemudian juga pendampingan tunawisma. Tunawisma itu gelandangan. Dan ya tentu saja kalau masyarakat Kalimantan Tengah, mahasiswa-mahasiswa ada masalah, saya selalu hadir bersama mereka. Jadi ya nampaknya panggilan saya demikian. Saya tidak pernah bekerja di yang punya atasan, karena bagi saya atasan saya yang di atas ya, Tuhan yang di atas. Demikian. Tapi ada perkumpulannya ya, Bu, ya? Misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin muda-mudi Kalimantan Tengah, apa dibuat suatu wadah atau nama perkumpulannya? Ya, ada namanya Himpunan
pelajar mahasiswa Kalimantan Tengah Jogja. Tadinya secara struktural saya mau dimasukkan di situ, tapi saya tidak mau. Posisi saya ibu, sehingga saya tidak terikat harus begini begitu berdasarkan instruksi dari atasan saya, tapi saya menemani mereka sebagai ibu kepada anak, khususnya anak yang ada masalah. Kalau anak-anak yang tidak ada masalah, biasanya tidak, ya bagus lah. Tapi kalau kebetulan ada masalah, baru saya datang mendekati mereka. Luar biasa ya Bu. Tapi sejauh ini untuk masalah-masalahnya memang konflik yang seperti apa Bu? Kira-kira yang berhubungan dengan ini atau apa gitu? Masalah pribadi atau mungkin masalah internal, eksternal dari itu sendiri? Macam-macam, aneka rupa. Jadi waktu ada kerusuhan Dayak Madura, bagaimana kita tegang sekali, tapi semuanya teratasi. Kemudian ada perkelahian, jadi antar suku, anak-anak kita dilibatkan berarti bukan mencari masalah ya. Pada umumnya anak-anak ini anak-anak Dayak tidak mencari masalah, tapi kadang-kadang diserang begitu. Ya saya terlibat di situ. Terlibat sebagai ibu terlibatnya. Ya, ada kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang sakit, saya terlibat. Tapi kalau semua berjalan baik, saya di rumah melakukan yang lainnya. Konflik yang terjadi di luar, konflik yang terjadi pada muda-mudi daerah yang terjadi di luar, Ibu sebagai ibu perwakilan berarti Bu ya? Ya, mereka selalu kontak saya. Ada apa saya kontak saya. Tapi kalau baik-baik, saya biasanya tidak terlalu melibatkan diri. Karena kalau terlalu banyak saya di situ, mereka tidak dewasa nanti kan. Jadi mereka bergerak sendiri. Kalau ada masalah yang butuh orang tua, saya datang. Iya. Dan untuk kegiatan itu sendiri, selain kegiatan sosial, saya rasanya tahu bahwa Ibu ini pernah menulis buku ya? Oh ya. Seorang penulis juga Bu ya? Iya. Kira-kira sudah berapa buku Bu yang ditulis? Saya tidak pernah menghitung ya. Tidak pernah menghitung, berarti saking banyaknya Bu ya? Bukan banyaknya ya, tapi begitu selesai saya anggap ini tulisan terakhir. Muncul lagi, saya tulis lagi. Muncul lagi, saya tulis lagi. Berarti ide selalu muncul? Muncul, setelah saya menganggap ini yang terakhir. Tapi kebanyakan buku yang Ibu tulis ini tentang apa sih Bu? Saya melanjutkan, jadi Bapak Cilik Riwut almarhum, itu kan bertekad akan menulis semua pengalaman hidup, pengalaman apa yang diketahui setelah pensiun ya. Terus itu kan DPR RI 2 kali, terus sudah hampir selesai, tapi belum selesai, beliau meninggal. Kemudian saya tidak menyadari 2 tahun sebelum Bapak Cilik Riwut meninggal, beliau sering ke Jogja membawa dokumen. Terus kalau pulang saya ingatkan, Pak dokumennya Pak. Oh ya, titip dulu di Nila. Nah, terus biasa kan kalau orang tua datang kita suka diajak makan, ditraktir makan. Kalau makan tuh cerita Dayak terus. Saya nggak peduli, saya asik makan, saya nggak dengar. Dan begitu terus sering sekali datang. Pada saat meninggal, saya tersentak. Saya juga dikursusin ngetik, juga jadi asisten beliau mengetik. Beliau kalau nulis pakai tangan, inilah ketik. Jadi saya diajak untuk memahami Dayak. Diajak bicara Dayak, tapi pada saat itu saya tidak tertarik, saya cuek-cuek aja. Setelah beliau meninggal, saya tersentak, saya punya tugas khusus. Dan mulai itu saya baca, Bapak Cilik Riwut juga nulis ya, ada beberapa buku, tulisan-tulisan yang sudah ditulis saya baca sambil menangis, karena sebetulnya mengajak saya untuk masih dalam keadaan duka itu ya, untuk nulis, tapi saya begitu tidak peduli, dan buku-buku Bapak yang dititipin itu sudah tidak di lemari lagi, tapi di lantai-lantai kamar. Di situ saya menangkap bahwa beliau meminta saya melanjutkan. Setelah saya baca buku-buku yang sudah ditulis Bapak, terus dokumen yang di rumah Bapak di Jakarta, karena saya sudah terpanggil, saya bawa ke Jogja. Tapi saya tidak tahu mau untuk apa, masukkan dalam satu kamar, sudah diam, cuek. Pada suatu hari saya terpanggil, harus nulis sekarang, dan saya mulai menulis. Tapi dalam penulisan saya tidak mengalami kesulitan, saya selalu seperti dituntun, jelas dituntun ya. Saya perlu dokumen ini, kan dokumennya tidak seperti di perpustakaan yang rapi. Ambil, dapat, buka, tulis, baca, nulis. Semuanya indah, berat, tapi karena saya tulus dan ikhlas melaksanakan, dan semua ini untuk Kalimantan Tengah, ya sudah saya laksanakan, dan rasanya sudah selesai dengan buku kronik Kalimantan yang terakhir. Oh ya, yang rasanya. Terakhir, bukunya tahun berapa yang terakhir? Terakhir tahun berapa ya, saya lupa juga tuh. Nggak tahu ya, lupa saya.
Tapi Bu, kalau untuk ini dokumen-dokumen yang ditinggalkan Bapak atau memang buku-buku yang memang ditinggalkan Bapak itu memang buku-buku yang hasil penulisan dari Bapak sendiri, Bapak Cilikriwut Dokumen, sendiri? dalam bentuk dokumen. Jadi bapak tuh ada apa, apalagi di masa lalu ya, pakai kertas bungkus roti. Oh ya, bungkus roti. Jadi apa-apa ditulis kertas seadanya, dikumpulkan dengan kertas yang seadanya. Jadi untuk ini putri atau putra dari Bapak Cilikriwut sendiri memang Ibu yang menulis hanya Ibu aja. Nampaknya demikian panggilan saya ke sana. Saya dituntun ke sana. Waktu kecil juga Bapak Cilikriwut gemar sekali membuat puisi pantun. Selalu saya disuruh kalau ada tamu, kan dulu belum ada ini ya. Ada sih orkes bocah Iramaria namanya. Tapi juga saya disuruh baca pantunnya Bapak. Waktu kuliah Bapak bilang, "Inilah kuliah di sastra ya." Jadi memang diarahkan ke situ. Bapak melihat ada bakat saya di situ. Dan Ibu mengikuti saja. Ya, Kebanyakan- dari melawan-melawan, dari cuek-cuek, lama-lama merenung, saya memang merasa apa yang Bapak katakan benar. Jadi saya termotivasi oleh Bapak Cilikriwut untuk melanjutkan. Dan untuk Bapak Cilikriwut sendiri, ayah Anda dari Ibu Nila, mungkin sosoknya seperti apa sih di mata seorang Ibu Nila? Seorang yang penuh kasih, perhatian, tegas. Tegas. Nah, dan sebetulnya Bapak tuh tidak bisa menolak ya, kita minta, "Pak, mau sepatu baru," dibelikan. Tapi Ibu kan, sepatunya masih bagus kok ini gitu ya. Tapi kalau Bapak tuh sepertinya kalau kita minta apa-apa tuh nggak pernah ditolak. Kemudian ini juga ya Ibu yang jaga apa kita untuk rapi gitu ya. Kalau Bapak mau pergi gitu, saya bilang, "Pak, ikut. Karetnya mana?" Bapak bilang. "Saya tuh suka punya baju ya kesayangan, robek di sini. Kalau pergi pakai karet saya ikat." Itu diizinkan, nggak apa-apa. "Karetnya mana, Nila?" Karet saya kan di tangan ya. Langsung saya ikat udah. Tapi nanti pulang diomelin Ibu, "Di mana sih kok nggak rapi?" Juga itu nggak pakai sepatu cekeran. Jadi lepas sama Bapak tuh kita boleh untuk menemukan jati diri apapun. Waktu itu yang ya asal jangan yang nakal-nakal ya. Yang harus percaya diri, ini saya gitu. Kalau pandangan Ibu Nila nih, seorang Bapak Cilikriwut yang memimpin provinsi, perbandingannya dengan seorang ayah secara pribadi, apakah memang benar-benar sosok ayah yang Nila lihat di publik atau memang sesuatu yang berbeda? Sama. Menempatkan yang sama. Jadi ayah tuh Bapak penuh kasih, tapi jarang di rumah. Saya rasa bukan kuantitas tapi kualitas ya. Kualitas pertemuannya tuh saya tidak merasa kosong. Terus dijelaskan Bapak begini. Dan penampilan Bapak sebagai gubernur dan di rumah tuh sama. Saya tahu Bapak saya seorang yang sangat sederhana, yang tidak menuntut, dan saya pun dibentuk demikian gitu. Dan satu lagi, di rumah banyak yang ikut tinggal di rumah bersama kita. Bapak selalu mengingatkan kalau kita mulai cemberut atau apalagi kasar ya, Bapak selalu mengingatkan nggak boleh. Jadi mereka adalah saudara kita, saudara kamu. Ibu Nila, biasanya kalau lagi berkumpul bersama dengan Bapak, itu biasanya bisa berkeluarga, bisa berdua ya. Kira-kira kalau misalkan ngobrol sama Bapak tuh apa sih yang diobrolin? Kira-kira? Kalau sama saya tuh Bapak banyak ngomongnya tuh Dayak. Pakai bahasa Dayak? Oh bahasanya? Maksudnya bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia, Ibu orang Jogja kan? Pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bicara sama saya berdua tuh bicara Dayak. Sehingga sebetulnya saya tuh udah bukan lagi dituntun, tapi digiring untuk paham Dayak. Dari kecil itu? Dari kecil. Enggak, kalau orang Dayak, karena ada ibu orang Jawa kan. Kalau orang Dayak begini, selalu begitu. Jadi topik-topiknya seputar Dayak? Kalau sama saya, seputar pokoknya Dayak. Dipersiapkan berarti Ibu Nila buat ini, meneruskan. Iya, tapi kan saya nggak menyadari. Kalau ini, seorang Bapak, sebelum Bapak pergi meninggalkan ini, apa sempat ada sesuatu yang ditinggalkan, dalam artian mungkin ada pesan-pesan tertentu atau pembelajaran buat Ibu Nila mungkin, dan memang mungkin apa sempat ada
feeling atau gimana, atau kaget? Ya, waktu Bapak kritis, saya kan KKN, saya nggak bisa pulang. Tahu-tahu Bapak minta supaya bagaimanapun nila pulang. Saya pulang, terus saya sempat menjaga waktu itu asap kita nggak bisa pulang, jadi agak repot. 87. Terus saya pulang. Yang sangat mengesankan saya pada saat itu, katanya Bapak udah kritis, tapi Bapak mengajak saya nyanyi. Nyanyi itu lagu apa ya? Nanti kita dengar ya. Iya, sama-sama nyanyinya jadi. Iya. Jadi saya Bapak tuh udah kritis katanya, tapi ngajak nyanyi. Saya malu, enggak apa. Terus saya takut marah. Kita nyanyi keras. Yang saya takutkan itu adalah perawatnya nanti pikir gimana saya datang kok nyanyi. Doa aja nyanyinya semangat. Iya. Nyanyinya lagu Dayak, lagu perang lagi. Oh, lagu perang. Itu yang sangat mengesankan. Kemudian Bapak mengatakan, anak harus lebih dari bapaknya. Hah? Saya bilang gitu. Bapak kan gubernur, berarti Nila menteri ya? Saya bilang, bukan gitu, tapi Bapak harus lebih dari anaknya. Yang saya ingat itu. Kemudian lebih itu saya nggak tahu, lebih itu mungkin dalam apa gitu ya, bukan jabatan, cuma saya pikir waktu itu gubernur, saya menteri. Yeah. Dan apalagi ya, warisan. Jadi Bapak tuh lucu, satu-satu anak dipanggil dikasih warisan. Adik saya ada yang dikasih kacamata hitam. Adik saya lagi yang satu dikasih jam. Saya dikasih fotonya Bapak Cilikriwut waktu masih gubernur. Terus saya bilang, ini untuk apa Pak? Ya dipasang di rumah Nila. Jadi memang saya diarahkan untuk berjuang bagi Kalteng begitu. Tapi syukurnya Ibu langsung setelah meninggal. Setelah meninggal baru saya menyadari, saya baca buku bahwa itu saya menetes-neteskan air mata. Saya bukan orang yang mudah nangis ya. Karena permintaan Bapak saya waktu meninggal juga minta saya tidak menangis kan. Saya bukan ini. Tapi waktu saya baca saya nangis karena saya terus menyadari, saya minta untuk jadi penulis melanjutkan ini. Sadarnya setelah meninggal. Apa ada dari isi dokumennya itu sendiri yang bisa membuka hati lebih Ibu Nila lebih tersentuh lagi, mungkin ada baca-bacaan tertentu? Enggak ada sebut-sebut nama saya. Cuma diarahkan saya yang baru tersadar setelah meninggal. Ya. Baru tersadar betapa ininya harapan itu di situ. Nah, ya, baik. Ini Bu Nila, kita bakal lanjut lagi ngobrolnya, cuma kita jeda dulu. Baik, Reasoning Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.